Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, di mana pada saat ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan Madrasah Ukhuwah yang insya Allah hari ini akan kembali disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Muhammad. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, semoga semua sehat berkah. Udah berapa lama kita nggak ketemu nih Ustaz? Ada hampir sebulan kayaknya Ustaz ya. Iya. Halo. Ya, lanjut. Ini saya yang putus atau terputus? Enggak. Saya yang terputus apa di sana ya? Saya ini nggak tahu juga. Enggak kok, suaranya bagus. Sekarang bagus Ustaz. Iya. Ya. Saya takutnya sayanya nih Ustaz. Karena memang dari semalam, kalau udah malam begini. Iya. Iya. Sudah normal. Sepertinya dari Kang Deddy yang ya. Yang putus, saya yang ini ya. Yang putus-putus ya. Iya. Mungkin sekarang insya Allah udah baik. Iya. Pada hari ini, malam ini, insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kiai Haji Yusuf Muhammad dengan materi amanah sebagai akhlak Qur'ani. Ini mungkin kalau rekan-rekan pernah mengikuti dan rajin mengikuti kajian dari Madrasah Ukhuwah, kemarin sudah pernah kita membahas tentang masalah akhlak, dan insya Allah kali ini akan dipertegas kembali ya, tentang bagaimana amanah sebagai akhlak Qur'ani. Ya Ustadz, mungkin bisa kita disegerakan saja, karena ini kadang mengkhawatirkan juga sinyal turun naik juga Ustadz. Mudah-mudahan nanti kajian Ustadz berjalan lancar, dan rekan-rekan mohon dapat menyimak dan dipersiapkan. Jika nanti ada pertanyaan bisa melalui chat atau bisa raise hand. Jadi kalau bisa sih raise hand ya. Jadi tidak hanya sekadar chat, kalian bisa menyampaikan langsung dengan Ustadznya. Ya, mungkin itu kepada Ustadz kita persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Kang Deddy dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, betapa dari lubuk hati yang paling dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa jumpa melalui media virtual ini. Kita syukuri walaupun harus tetap bersabar karena memang wabahnya masih betah. Belum seluruhnya, belum sepenuhnya sirna dari hadapan kita. Beruntungnya
seperti yang pernah kita sampaikan, memang beruntungnya kita itu orang beriman, alhamdulillah, sehingga segalanya menjadi kebaikan. Orang beriman itu kalau dapat karunia bersyukur dan itu baik, kalau dapat musibah bersabar dan itu membawa kebaikan lebih besar. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, kemudian kita manfaatkan waktu pertemuan saat ini untuk membahas sebuah tema besar, amanah kunci sukses. Nah, ini nanti akan ada jadi tema besar amanah kunci sukses kehidupan ini, mungkin nanti kita ada 3 pokok kajian. Yang pertama, amanah sebagai karakter atau akhlak Qur'ani kita bicarakan malam ini. Kemudian nanti kalau ada waktu dan kesempatan kita sambung amanah sebagai barometer iman. Dan kemudian yang ketiga nanti kiat membangun karakter amanah, dan saya pikir implementasinya itu yang terpenting justru ada di bahasan yang ketiga. Nah, kita mulai dari yang pertama, amanah sebagai akhlak Qur'ani. Sebelum sampai ke sana, supaya kita memahami posisi amanah itu nanti implementasinya di wilayah mana, dan mengapa kita perlu mengkaji amanah, karena dia amanah itu sebagai kunci sukses kehidupan, maka ada beberapa petunjuk Al-Quran, beberapa bagian Al-Quran yang perlu kita rumuskan, yang kemudian sayogianya menjadi semacam ideologi kita. Ya. Yang pertama, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini sesuatu yang mestinya tidak pernah lupa dari ingatan dan kesadaran kita. Karena apa? Karena memang seperti inilah Allah menciptakan manusia, memproyeksikan manusia. Allah menciptakan manusia dan memproyeksikan manusia itu tidak lain adalah sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau boleh kita bayangkan, justru ide pertama kali, kehendak pertama kali yang muncul, Allah akan menjadikan manusia itu posisinya, fungsinya adalah sebagai khalifah. Oleh karena itu ini basic ideologi kita sebagai seorang muslim beriman. Nah, pertanyaannya tentu khalifah ini apa perannya, apa misinya? Misi yang diemban sebagai khalifah ini apa? Ternyata Al-Quran memberikan petunjuk. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu di muka bumi, menebarkan kalian di muka bumi, dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Jadi memakmurkan bumi merupakan misi setiap manusia, terutama setiap muslim beriman, sebagai pemenuhan tugas kekhalifahan. Nah, menariknya ayat ini, rekan-rekan, di situ dilanjutkan dengan fastaghfiruhu, maka beristighfarlah kalian kepada Allah, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Nah, apa makna yang terkandung dalam rangkaian redaksi ayat ini? Allah menyatakan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, tetapi tiba-tiba Allah memerintahkan beristighfar. Ini memberikan makna sangat boleh jadi memang tugas-tugas pemakmuran bumi ini tidak sepenuhnya atau belum tentu sepenuhnya manusia bisa memenuhi. Nah, kalau disuruh beristighfar berarti itu merupakan dosa. Nah, ini yang menarik. Misi memakmurkan bumi sebagai sebuah kewajiban manusia. Nah, ini saya kira ini yang paling penting disadari oleh setiap orang. Nah, untuk apa? Kira-kira bernilai apa peran kekhalifahan, kemudian misinya memakmurkan bumi, itu ternyata mempunyai nilai ibadah. Sehingga nanti ada pertanyaan begini, kalau memakmurkan bumi itu tidak
tidak berhasil secara fisik, lalu kira-kira apa hasilnya bagi manusia? Nah, ini yang paling penting untuk kita pahami, kita syukuri. Seseorang yang berusaha untuk memakmurkan bumi, kalaulah secara fisik itu belum berhasil, tetapi ada satu yang sudah pasti berhasil, yaitu nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian sesungguhnya tidak ada manusia yang merugi asal dia memperoleh nilai ibadah dari aktivitasnya. Nah, dalam rangka ini saya namakan itu semua fungsi kekhalifahan, perannya memakmurkan bumi sebagai wujud ibadah kepada Allah dalam rangka mewujudkan visi kehidupan manusia. Saya pikir ini yang juga penting kita pahami. Visi kita, visi kehidupan seorang muslim itu adalah hasanah dunia, hasanah akhirat, dan sekaligus kalau bisa terbebas dari api neraka. Ini adalah visinya manusia. Nah, kalau sebelumnya mungkin pernah dengar, wah kalau visi hidupku sih ridho Allah. Nah, ridho Allah itu perlu dijelaskan, ridho Allah itu wujudnya apa? Nah, untuk memperoleh ridho Allah, maka perlu mewujudkan hasanah dunia, dan nanti wujudnya hasanah di akhirat, dan sekaligus terbebas dari api neraka. Nah, mungkin dari sini muncul pertanyaan kecil, mengapa sudah dinyatakan hasanah di akhirat, masih juga berusaha untuk terbebas dari api neraka? Kalau seorang muslim beriman, hasanah akhirat itu wujud maksimalnya adalah surga, maka sesungguhnya ada dua. Ada yang surga itu tanpa mampir ke neraka, ada yang surga itu mampir lebih dulu ke neraka. Maka visi Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, hasanah akhirat, wa qina azabannar, terbebas dari neraka. Ini maksudnya visinya seorang muslim beriman itu hasanah dunia mengantarkan hasanah akhirat tanpa ada masalah yang kemudian harus mampir dulu ke neraka. Ini adalah sungguh visi yang sangat ideal. Oleh karena itu nanti maha murahnya Allah adalah karena mengejar dan mewujudkan misi ini tidak ringan, maka segala aspek kehidupan itu akan bernilai ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu yang saya maksudkan, yang sayogianya menjadi ideologi setiap manusia. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi ini, maka kemudian Allah memberikan petunjuk. Nah, ini kalau boleh kita bilang enaknya di sini, Allah ciptakan manusia, diberikan supaya menjadi khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi, itu bernilai ibadah dalam rangka mewujudkan visi hasanah dunia akhirat, dan Allah maha murahnya sudah demikian diberikan petunjuk kitab suci. Jadi kalau demikian mestinya manusia ini sudah sangat enak, tinggal menjalani, ya, tinggal menjalani. Karena dengan tugas-tugasnya itu Allah sudah berikan petunjuknya. Makanya ayat yang berkaitan, petunjuk yang berkaitan dengan nuzulul Quran yang sering kita baca ketika bulan Ramadan, itu mohon kita perhatikan rekan-rekan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk kepada seluruh manusia. Apa rahasianya? Kenapa tidak dikatakan petunjuk bagi orang-orang beriman? Tidak. Ini maksudnya adalah bahwa walaupun orang itu tidak beriman, ya, tidak beriman, tetapi kalau dia hidup dengan menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka dia akan berhasil. Apalagi kalau yang menggunakan itu orang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman menggunakan Al-Quran, dia akan berhasil hidupnya, tapi hasilnya keberhasilan hidup sebatas duniawi. Tapi kalau seorang muslim beriman kemudian menggunakan pedoman hidup Al-Qur'annya, nanti dia di samping berhasil dunia, yang namanya hasanah dunia, maka dia akan memperoleh hasanah akhirat. Itu bedanya. Makanya di surat Al-Baqarah di awal itu hudan lil muttaqin.
Quran itu pada umumnya sesungguhnya petunjuk kepada seluruh umat manusia, dan orang-orang yang mengimani dan menggunakannya sebagai petunjuk kehidupan akan membawa dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan itulah nanti yang akan mengantarkan, nanti ketemu di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan memperoleh jalan keluar dalam kehidupannya dan memperoleh rizki yang tidak terduga dan seterusnya. Ini adalah kelebihan orang-orang yang menggunakan Al-Quran tidak saja untuk kepentingan dunia, karena dia orang beriman adalah sekaligus menjadi petunjuk kehidupan. Dengan demikian, ini merupakan maha murahnya Allah. Manusia Allah ciptakan untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi, itu sudah dinilai sebagai ibadah untuk mewujudkan visi hasanah dunia akhirat, dan untuk itu diberikan petunjuk yang namanya kitab suci berupa Al-Quran. Maka kitab suci itu untuk seluruh manusia. Ini ayat yang menunjukkan di surat Ali Imran ayat 34. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas. Begitu juga kitab-kitab sebelumnya. Kalau di surat Al-Baqarah tadi ayat 185 itu khusus Al-Quran. Tapi kalau di surat Ali Imran ini juga menunjukkan kitab-kitab suci sebelumnya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, itu juga petunjuk kepada seluruh manusia. Artinya apa? Umat terdahulu itu walaupun mereka tidak iman kepada Allah, walaupun mereka tidak iman kepada kitab, tetapi kalau dia memang hidup menggunakan pedoman kitab itu, dia akan berhasil dalam kehidupan duniawinya. Nah, itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita mau rumuskan secara mudah dari rangkaian ayat-ayat tadi, maka kira-kira bunyinya seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu untuk mewujudkan kemakmuran bumi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menggapai khasanah dunia dan akhirat. Oleh karena itu, untuk menggapai visi itu, lalu kemudian diberikan petunjuk berupa kitab suci, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itulah tadi yang saya maksudkan, beberapa rangkaian ayat Al-Quran yang sayugianya menjadi ideologi setiap manusia. Utamanya menjadi ideologi setiap muslim beriman. Kalau menjadi ideologi, maka dia akan mengarahkan kehidupannya. Orang kalau faham bahwa Allah menciptakannya itu untuk memakmurkan bumi, maka dia akan menghindari hal-hal yang bisa merusak bumi, apapun wujudnya. Dan itu akan dilakukan dengan demikian sebaik-baiknya karena dia sadar bahwa itu adalah ibadah. Kalau demikian, maka sesungguhnya setiap langkah orang yang tujuannya memakmurkan bumi, asal dia sadar, maka sesungguhnya itu semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira kerangka nanti amanah itu, nah gitu kan? Nanti amanah itu dalam rangka tadi. Seseorang perlu paham amanah, perlu bersikap amanah adalah dalam rangka ideologi tadi. Dalam rangka melakukan peran sebagai khalifah, dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian, apabila ada dari tahapan-tahapan ada pertanyaan, boleh saja diinterrupt. Jadi supaya lebih bisa interaktif. Kita lanjutkan, amanah dan al-amin. Ini ada dua istilah pokok dalam kajian amanah ini. Satu amanah itu arti hafriahnya ya mempercayakan, kepercayaan itu amanah. Nah, orang yang memperoleh kepercayaan, orang yang memperoleh amanah itu disebutnya al-amin. Orang yang terpercaya itu disebutnya al-amin. Orang yang mempercayakan kepada orang lain, orang yang memberikan amanah itu kepercayaannya itulah yang disebut amanah. Itu sekedar pemahaman saja.
Kita lihat beberapa ayat Al-Quran. Sesuai dengan kajian atau topik kajian kita malam ini, bahwa amanah sebagai akhlak Qur'ani. Mengapa? Karena Al-Quran menyerukan sikap amanah. Itu di surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sampai di situ yang tertulis merah itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Di situ kata-katanya adalah antu adul amanati. Mestinya itu terjemahan yang benar adalah menunaikan amanah-amanah. Kalau amanatun itu satu amanah, kalau amanat itu adalah bentuk jamak. Jadi kalau begitu, Allah memberikan petunjuk kepada kita, manusia dalam kehidupan ini mempunyai beberapa amanah, tidak hanya satu. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pihak-pihak yang berhak atas amanah itu. Nah, ayat ini, ayat 58 surah An-Nisa ini mengandung 4 poin. 1, seruan menunaikan amanah. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, seruan membuat keputusan yang adil. Apa rahasianya? Membuat keputusan yang adil dirangkaikan dengan amanah. Ini maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang punya tanggung jawab untuk membuat keputusan, itu artinya dia juga mendapatkan amanah. Contoh, seorang hakim, itu dia mendapatkan amanah. Amanah dari negara untuk memutuskan sengketa, amanah dari orang-orang yang bersengketa dan berperkara untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Jadi memutuskan yang adil itu bagian amanah yang dibebankan misalnya kepada seorang hakim atau siapa saja. Kemudian yang ketiga, seruan sikap amanah dan sikap adil merupakan nasihat terbaik. Jadi kalau demikian, seseorang yang menyuruhkan, ayo kita bersikap amanah. Ayo siapa yang punya tanggung jawab untuk membuat keputusan sesuatu kepada orang lain, hendaknya membuat keputusan yang adil. Amanah, bersikap amanah, ajakan seruan untuk berbuat adil, itu adalah nasihat terbaik. Itu yang dikehendaki oleh ayat tadi, merupakan poin ketiga. Nah, yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada ayat tadi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha tajam melihatnya. Nah, nanti ini berkaitan dengan bagaimana membangun karakter amanah itu sesungguhnya. Berkaitan dengan ayat bahwa Allah Maha mendengar dan Maha tajam cara melihatnya. Nanti dikaitkan dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Itu nanti rahasia makna yang terkandung di dalam redaksi ayat itu mengandung petunjuk bagaimana caranya membangun karakter, kiat membangun karakter amanah itu. Di samping, jadi untuk melihat bahwa amanah merupakan karakter Qur'ani, dan juga amanah itu merupakan kunci sukses kehidupan, ternyata amanah itu juga merupakan karakternya atau akhlaknya nabi-nabi terdahulu. Salah satunya yang pertama ini dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa amanah merupakan karakter Nabi Nuh alaihi salam. Mengapa Allah menjelaskan bahwa amanah juga merupakan karakter Nabi Nuh alaihi salam? Karena itu tadi, bahwa manusia Allah ciptakan ada maksud untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bertugas memakmurkan bumi. Dan itu adalah bernilai ibadah di hadapan Allah.
dalam rangka mewujudkan visi hasanah dunia akhirat. Nah, itu sebabnya kemudian supaya kemuliaan seperti itu, visi dan misi serta tugas dan fungsi manusia yang ideal seperti petunjuk-petunjuk Al-Quran tadi itu terpenuhi dengan baik, maka kemudian Allah meletakkan sunnahnya. Apa sunnahnya? Sunnahnya adalah bahwa untuk keberhasilannya diperlukan yang namanya amanah. Dan itulah sebabnya topik kajian kita atau tema besar kajian kita, amanah kunci sukses. Sesungguhnya amanah menjadi kunci sukses kehidupan manusia, itu adalah merupakan sunnatullah, hukum Allah yang diletakkan kepada hambanya. Itu sebabnya para nabi supaya sukses dalam menjalani tugasnya, mereka juga memiliki akhlak atau karakter amanah. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nabi Nuh itu berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Nah, disinilah kemudian inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Jadi seorang rasul ini supaya tugasnya sukses menjadi seorang rasul utusan Allah, maka dia menggunakan karakter al-aminnya, ya, karakter amanahnya, sehingga mereka semua adalah al-amin, orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban misi sebagai rasul. Oleh karena itu, agar umatnya juga percaya bahwa ajaran yang bahwa itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh supaya sukses tugasnya, dia memiliki karakter amanah. Berikutnya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, amanah juga karakternya Nabi Hud alaihissalam. Sama nasibnya, kazzabat adunil mursalin. Para nabi itu memang selalu punya pengalaman didustakan umatnya. Seperti Nabi Hud juga begitu. Umatnya namanya kaum Ad itu juga mendustakan Nabi Hud. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika Nabi Hud menyerukan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah. Dan Nabi Hud itu berani menyerukan karena dia amanah. Membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia memang menjadi orang yang terpercaya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya. Fattaqullah wa ati'un. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku. Ini menunjukkan bahwa karakter amanah menjadi karakternya Nabi Hud ketika dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada bangsanya, namanya kaum Ad. Kazzabat adunil mursalin idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Nah, itu kata amin. Fattaqullaha wa ati'un. Nah, sedikit menyimpang, ini ada tambahan atau pemantapan pengetahuan untuk kita semua. Kalau amin itu artinya orang yang amanah, terpercaya. Kalau amin itu artinya kabulkanlah. Kalau aminun itu artinya orang yang beriman, memberikan keamanan. Itu istilah saja. Rekan-rekan sekalian, demikian juga Nabi Saleh alaihissalam dalam rangka membawa misi kerasulannya, dia juga menggunakan atau memiliki karakter amanah sebagai rasul yang terpercaya. Terpercaya oleh Allah untuk membawa misi kerasulannya dan terpercaya oleh umatnya bahwa dia sebagai utusan Allah. Namun demikian, memang ujian para rasul itu adalah didustakan oleh sebagian umatnya. Kazzabat samudul mursalin.
kaum Samud mendustakan para rasul mereka. Idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, ketika Nabi Saleh berseru kepada mereka untuk bertakwa, menjalani hidup dengan takwa. Nabi Saleh sama dengan nabi-nabi sebelumnya, dia meyakinkan kepada umatnya, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya ini adalah rasul yang amin, terpercaya, diutus oleh Allah untuk kalian. Oleh karena itu, fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada Allah. Kalau rekan-rekan cermat, di situ ada kata ala tattaqun sampai diulang 2 kali. Nah, ini sekaligus pelajaran bagi kita bahwa seruan takwa adalah juga misi dakwah para nabi terdahulu. Kembali sedikit, kalau Al-Quran diturunkan sesungguhnya untuk semua umat manusia, utamanya untuk membimbing mereka agar menjadi orang bertakwa, hudan lil muttaqin. Nah, itu bagi umat Muhammad. Ternyata Al-Quran juga menceritakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu di samping memiliki karakter amanah sebagai seorang rasul, maka seruan pertama yang mereka sampaikan adalah seruan takwa. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan predikat atau merupakan makom manusia, baik manusia zaman dahulu sampai nanti hari akhir. Itulah takwa. Kazzabat Samudul mursalin idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Berikutnya, ternyata amanah juga menjadi karakternya Nabi Lut alaihissalam. Kazzabat qaumul Lutinil mursalin. Sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Nabi Lut juga punya ujian, menghadapi ujian didustakan sebagian kaumnya. Kazzabat qaumul Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul mereka. Kapan mereka mendustakan? Ketika qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, ketika mereka diajak bertakwa. Jadi kalau sekarang ini ada seruan takwa diabaikan oleh orang yang menerima seruan, maka zaman dahulu juga begitu. Mengabaikan takwa itu adalah akhlak zaman sejak dulu. Itu sudah terjadi. Sangat primitif. Jadi menolak seruan takwa, mengabaikan seruan takwa itu sesungguhnya sikap yang sangat primitif. Karena apa? Itu pun terjadi dan dilakukan oleh umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dilakukan dan terjadi juga pada umat-umat terdahulu. Nabi Lut juga begitu, meyakinkan kepada umatnya, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah rasul yang terpercaya kepada kalian. Terpercaya oleh Allah untuk membawa misi kerasulannya, dan seharusnya terpercaya oleh umatnya. Namun demikian ada saja umatnya, kaum Lut ini ada yang tidak mempercayainya. Lagi-lagi seperti ayat sebelumnya, fattaqullaha wa ati'un. Kembali seruan takwa dan seruan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi dakwah utamanya Nabi Lut alaihissalam. Lagi-lagi seruan takwa. Nabi Syuaib juga begitu. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 179. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Mereka mendustakan Nabi Syuaib ketika diajak bertakwa. Ketika diserukan untuk bertakwa, inni lakum rasulun amin, maka kembali Nabi Syuaib alaihissalam itu kemudian meyakinkan kepada umatnya bahwa aku ini adalah utusan terpercaya untuk kalian. Terpercaya oleh Allah untuk membawa
misi kerasulannya menyampaikan wahyu dan bimbingan, kemudian juga seharusnya terpercaya bagi umatnya. Fattaqullaha wa ati'un, maka takwalah kalian kepada Allah dan taatlah. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Syuaib juga merupakan rasul yang punya karakter al-amin, punya karakter amanah. Siapakah Nabi Syuaib? Nabi Syuaib tidak lain adalah mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Itu dalam sejarah. Antara lain nanti dijelaskan di surat Al-Qasas. Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa membawa atau memiliki karakter amanah sebagai seorang rasul. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Lagi-lagi Nabi Musa seperti nabi-nabi yang lain juga meyakinkan kepada umatnya bahwa beliau Nabi Musa adalah rasulun amin, rasul utusan yang terpercaya. Terpercaya oleh Allah membawa misi kerasulan menyampaikan wahyu dan seharusnya dengan demikian terpercaya oleh umatnya. Tapi memang sudah demikian ketetapan Allah, setiap rasul pasti menghadapi hambatan pendustaan dari kaumnya. Nah, ini pelajaran terbaik. Saya kira pengalaman Nabi Musa ini layak menjadi inspirasi dan pelajaran terutama bagi para pimpinan kalau mau melakukan rekrut karyawan atau rekrut pegawai. Ayat Al-Qasas ini seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan penggalan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Musa waktu muda itu memang dikenal seorang pemuda yang sangat luar biasa hebat. Dalam kisah Al-Quran ketika muda bertemu di jalan dua orang yang sedang berantem. Dia maksudnya melerai, tetapi karena memang bermaksud melerai, maka dipukullah satu di antara mereka. Dan ternyata sekali pukulan kemudian KO artinya meninggal. Nah, dan itu akan terulang lagi dan akhirnya terpaksa dia keluar dari kampungnya karena ketakutan dikejar-kejar oleh orang kampung sekitarnya. Nah, dalam pengembaraan itu, di tengah jalan, dalam kisah Al-Quran, di tengah jalan ditemukan masyarakat yang sedang menggembalakan domba. Ternyata ada dua gadis yang tidak ikut berebut. Kemudian Nabi Musa menolong kedua gadis itu, dan ternyata dua gadis itu kemudian cerita kepada bapaknya bahwa ditolong oleh seorang pemuda, sehingga tidak harus berebut meminumkan dombanya berebut dengan yang lain-lain. Maka kemudian salah satu putrinya mengusulkan, berkata, qalat ihdahuma, salah seorang dari kedua wanita itu berkata kepada ayahnya, ya abadi, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang pekerja. Nah, jadi pertamanya Nabi Musa ini menjadi seorang pekerja atas usulan salah seorang putri yang tadinya ditolong. Ini tidak lain adalah putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Alasannya apa? Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah, ini dua kriteria yang penting apabila Kang Deddy dan lain-lain ingin mengambil staf di perusahaannya, ingin mengambil tenaga karyawan. Jadi orang yang punya kekuatan, orang yang dapat dipercaya. Nah, kekuatan itu sesuai dengan hadis Nabi. Nabi pernah menyatakan begini, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang memiliki kekuatan, khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi orang beriman yang memiliki kekuatan itu jauh lebih baik dibandingkan orang beriman yang lemah.
Dan orang beriman yang memiliki kekuatan itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang-orang yang lemah. Nah, kekuatan di situ meliputi beberapa hal. Kuat dari sisi ilmunya, kuat dari sisi spiritualnya, kuat dari sisi knowledge, skill, dan attitude-nya, kemudian kuat dari sisi peradaban dan budayanya, banyak hal di situ. Nah, tinggal kriteria-kriteria itu disesuaikan dengan requirement kita. Kalau ini akan kita jadikan pedoman, sebaiknya dijadikan pedoman ketika kita akan merekrut staf atau karyawan. Al-Qawiyul Amin, orang yang memiliki kekuatan, termasuk kekuatan secara fisik, dan sekaligus Al-Amin menjadi orang yang dipercaya. Nah, sedemikian pentingnya, ini yang menarik. Bahwa Al-Amin itu adalah, karakter amanah itu adalah kunci sukses, maka namanya jin pun mengaku amanah. Ya, ini menarik. Nah, menariknya apa? Rekan-rekan mungkin suka melihat, apalagi kalau musim pilkada, maka di pohon-pohon itu, fulan mohon doa restunya siap jadi insya Allah amanah, gitu kan? Nah, gitu. Bunyinya insya Allah amanah. Karena dia tahu amanah itu sangat diharapkan. Tapi sayangnya pakai insya Allah itu artinya tidak meyakinkan itu. Ya, tidak meyakinkan. Nah, jadi orang yang mengaku-ngaku amanah itu sangat boleh jadi itu sekedar pengakuan belaka. Karena apa? Dalam Al-Quran ada buktinya. Bahwa jin pun supaya mendapatkan kepercayaan dari Nabi Sulaiman untuk mendapatkan tugas, supaya dipercaya mengemban tugas, maka dia menyatakan amanah, menyatakan sebagai pihak yang amin, bisa dipercaya, agar dipercaya untuk mengemban tugas. Karena jin tahu bahwa memang amanah itu diharapkan semua manusia, dan amanah itu menjadi kunci sukses. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman yang akan mengakuisisi, yang akan mengambil alih kerajaannya Balkis, ya, sebagai wujud dakwah. Qala ifritum minal jinni, kemudian jin itu menyatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai baginda Sulaiman, saya kaum jin sanggup memboyong, sanggup mengakuisisi kerajaan Balkis itu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk. Nah, dia kemudian meyakinkan kepada Nabi Sulaiman, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya saya adalah orang yang kuat dan sekaligus dapat dipercaya. Nah, ini memperkuat ayat sebelumnya. Memang kalau ingin sukses program-programnya, maka tugas-tugas itu harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan dan sekaligus orang yang dapat dipercaya. Jangan sampai hanya punya kemampuan tapi tidak dapat dipercaya. Ini pun tidak menjamin sukses. Begitu juga sebaliknya, bisa dipercaya tetapi tidak punya kemampuan, itu juga tidak akan menjamin sukses. Maka dua kriteria ini merupakan kriteria yang paling penting mendapatkan perhatian, yaitu qawiyun amin. Nah, rekan-rekan, akhirnya sampailah kita, oleh karena amanah itu menjadi kunci sukses kehidupan, dan Allah tidak menghendaki para rasul dan orang-orang beriman manusia pada umumnya itu tidak sukses, maka jangan sampai orang-orang itu tidak amanah. Maka kemudian Allah melarang perilaku khianat. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah, jangan kalian khianat kepada Rasulullah, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang ada pada diri kalian, sementara kalian tahu tentang amanah itu.
Kalau kita runut dari awal tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tadi ayat 58 surat An-Nisa, sesungguhnya Allah menyerukan kepada kalian untuk menunaikan amanah. Itu artinya perintah. Nah, dalam kaidah, kalau ada perintah sesuatu, maka itu berarti ada larangan sebaliknya. Nah, maka larangannya di sana ada perintah amanah, maka ada larangan sikap khianat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada larangan sesuatu, maka itu berarti perintah sebaliknya. Ketika Allah melarang melalui surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah, jangan kalian khianat kepada Rasulullah, dan janganlah mengkhianati amanat-amanat kalian. Kalau memerintahkan sesuatu berarti melarang sebaliknya, maka kalau ada larangan suatu perbuatan berarti ada perintah sebaliknya. Ini ayat melarang khianat, berarti di balik larangan ini Allah memerintahkan sikap amanah. Mengapa? Kembali lagi, karena amanah merupakan kunci sukses kehidupan manusia. Nah, lalu pertanyaan terakhir dalam sesi ini, mengapa Allah melarang khianat? Ternyata khianat itu penyebab kehancuran. Nah, ini nanti pada kajian-kajian yang akan datang, dan juga rekan-rekan kalau sempat, maka boleh dipelajari itu, berbagai kasus itu pasti kasus-kasus besar. Baik itu yang menghancurkan negara, baik itu yang menghancurkan rumah tangga, baik itu yang menghancurkan korporasi, baik itu yang menghancurkan dunia pendidikan, semuanya pasti dari sebab tidak amanah. Nabi ini menyatakan, Rasul pernah ditanya, sesungguhnya kapan hari kiamat itu tiba? Nabi ternyata jawabannya, idza duyyi'atil amanah fantaziris sa'ah. Sedemikian tegas Nabi menyatakan, jika amanah sudah disia-siakan, itu pertanda kiamat sudah. Begitu. Tinggal menunggu kiamat tiba. Lalu pertanyaan berlanjut, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apa yang kemudian termasuk sikap menyia-nyiakan amanah itu? Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau sampai ada seseorang menyerahkan sebuah tugas kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat tiba. Ini berarti menunjuk atau menyerahkan pekerjaan tugas kepada orang yang tidak ahlinya, itu berarti termasuk sikap tidak amanah. Nah, ini bagi seorang pemimpin menjadi penting ini, ya, menjadi penting. Salah satu wujud amanahnya seorang pemimpin adalah kalau dia menunjuk orang lain untuk menyelesaikan tugas itu kepada orang yang ahli. Itu namanya amanah. Tapi sebaliknya, kalau sampai dia menunjuk, menyerahkan tugas-tugas penting kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan ahlinya, itu adalah sikap khianat. Dan itu akan menjadi penyebab kehancuran. Menjadi penyebab kehancuran. Saya kira dari sini, nanti kita sama-sama bisa melihat case-case tadi yang berkaitan dengan, misalnya saja, saya teringat yang sering saya ceritakan itu kasus Enron. Kang Deddy ingat ya, kasus Enron, perusahaan gas terbesar di Amerika itu pada tahun 2000 itu masih dikenal sebagai perusahaan yang sangat luar biasa, ranking 7 dunia. Tapi di akhir tahun 2001 ternyata dinyatakan bangkrut. Dinyatakan bangkrut, padahal itu perusahaan yang luar biasa. Nah, ternyata sebab dari segala sebab kebangkrutan perusahaan yang hebat itu adalah karena tidak amanahnya pimpinan perusahaan.
yang kemudian didukung oleh akuntan publik yang namanya Arthur Andersen, dan itu adalah akuntan publik yang hebat, ya, termasuk 5 besar akuntan publik level dunia. Ternyata orang yang hebat itu bisa juga tidak amanah. Nah, nanti akan kita ketahui kenapa orang profesional itu tidak amanah. Apakah amanah itu tidak identik dengan profesionalitas seseorang? Nah, itu nanti akan kita bahas pada sesi ketiga, kiat-kiat atau trik-trik untuk membangun karakter amanah dalam diri. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Mungkin ada beberapa yang bisa kita diskusikan. Sebelum nanti, insya Allah pekan depan kita akan sambung insya Allah lebih dalam, karena sudah menyangkut implementasi, ya, hal-hal yang faktual berkaitan dengan amanah. Nanti akan kita kaji dalam amanah sebagai barometer iman, dan itu nanti menjadi mukadimah tentang kiat-kiat membangun karakter amanah. Terima kasih Kang Deddy dan rekan-rekan sekalian. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi. Silakan. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pertanyaan dipersilahkan. Bisa di chat, bisa juga raise hand. Jadi ada di aplikasi, di partisipan, nanti akan ada pilihan raise hand. Nah, ini ada pertama. Ibu Rini Nuraini Sukmana. Persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, semoga semua sehat dan berkah. Amin, amin. Barusan menarik terkait amanah yang di perusahaan ya Pak Kiai. Tadi kan kalau misalnya seorang pemimpin kemudian menunjuk seseorang tidak sesuai dengan kapabilitasnya ya, itu bisa dikatakan tidak amanah. Namun yang saya temukan di beberapa instansi itu ada juga yang sifatnya itu penunjukan yang dengan dalih bahwa dia harus bisa gitu belajar ya. Jadi ada sistem rotasi. Misalkan ini bagian keuangan asalnya, karena setahun sekali dia harus dirotasi megang ke pegawaian misalkan, dan seterusnya beberapa. Jadi dengan dalih supaya semua bisa menguasai merasakan masing-masing bagian. Nah itu bagaimana Pak Kiai? Itu konteksnya adalah pembelajaran, itu beda. Ya. Kalau konteksnya pembelajaran berarti itu jaminannya ada di atasannya yang menunjuk. Ya. Itu ada maksud lain, tidak semata-mata menyerahkan tugas, tapi ada fungsi edukasi, ada fungsi pembelajaran, dan itu tidak apa-apa kalau konteksnya seperti itu, ya, karena itu ada maksud pembelajaran. Hanya memang meskipun ada konteks pembelajaran, tapi memang juga harus selektif. Tentu saja orang yang menyerahkan tugas itu tahu, mungkinkah orang yang diserai tugas walaupun itu belum kelihatan keahliannya itu memang dengan sembari belajar dia akan mampu. Tentu saja punya kriteria kan? Ya. Saya kira itu. Oh, jadi kalau pembelajaran boleh ya? Okay, ya? Boleh, kalau itu maksudnya pembelajaran. Ya. Kalau maksudnya pembelajaran. Karena itu berarti orang yang menunjuk atau atasan itu ikut bertanggung jawab. Dia harus mendidik. Ya, dia harus mendidik. Satu lagi boleh Pak Deddy? Boleh. Silakan Ibu, mau 20 juga bisa Bu, asal Ustadz berkenan. Satu lagi aja, berkaitan masih di amanah ya. Ini mungkin audiensnya, partisipannya banyak mahasiswa, tapi nggak apa-apa ya, akan menjalani. Jadi gini, kalau saya posisi sebagai orang tua mungkin ya,
dalam hal mendidik anak pun itu kan amanah ya Pak Kiai ya. Iya. Ya terkadang kita karena suatu kondisi menjadi itu lepas. Terkadang suka lupa dengan amanah yang bawah sana itu dari Allah gitu kan ya, untuk supaya bagaimana dididik sebaik mungkin. Nah itu strateginya bagaimana supaya benar-benar kita tuh merasakan bahwa anak itu adalah betul-betul amanah dari Allah. Mungkin itu saja Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi seorang pendidik atau seorang dosen, seorang guru kepada mahasiswa atau murid itu sebenarnya sesuai dengan ayat tadi, itu konteksnya bukan hanya satu amanah. Ya. Seorang dosen, seorang guru pertama mendapatkan amanah ilmu dari Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan amanah dari lembaganya. Karena statusnya sebagai tenaga pengajar atau sebagai seorang dosen. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan amanah dari orang tua, wali murid atau wali mahasiswa. Kemudian yang keempat, dia juga mendapatkan amanah dari mahasiswanya sendiri. Nah, jadi paling tidak posisi seorang pendidik, seorang dosen itu menanggung 4 amanah sekaligus. Amanah dari Allah berupa ilmu, amanah dari lembaga berupa tugas, amanah dari orang tua sebagai wakil orang tua untuk mendidik anaknya, dan juga amanah dari mahasiswa atau muridnya itu sendiri yang mempercayakan diri bahwa dia adalah berharap mendapatkan bimbingan yang baik. Yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya, seorang pendidik sesungguhnya juga mendapatkan amanah dari negara. Nah, jadi dari negara. Karena apa? Karena sistem pendidikan kita, walaupun swasta, tetap saja mengacu kepada undang-undang tentang pendidikan dan peraturan-peraturan terkait yang lainnya. Dengan begitu, seorang pendidik itu tidak ringan. Dia menanggung, memiliki 5 amanah sekaligus yang harus dia tunaikan. Nah, pertanyaannya bagus. Kadang-kadang memang lupa, namanya juga manusia. Oleh karena itu, kemudian kesadaran menjadi sesuatu yang penting. Kesadaran menjadi sesuatu yang penting. Nah, untuk selalu sadar bahwa itu semua amanah, memang ada triknya. Yang utama adalah kalau sudah berani menjadi seorang dosen dan guru, maka tidak boleh mengandalkan kemampuan mengajarnya siang hari. Yang paling dahsyat adalah kalau dia punya kemauan serta kesediaan untuk munajat kepada Allah di malam hari. Wahai Allah, amanah ilmu sudah kami tunaikan, telah kami sampaikan kepada murid-murid dan anak didik kami. Tetapi membuka hati dan ilmu adalah kekuasaan-Mu. Oleh karena itu, bukakan hati mereka, bukakan pikiran mereka, sehingga mampu menerima dengan baik segala ilmu yang Aku berikan. Paling tidak berani munajat begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah dosen dan guru pilihan kalau bisa dan mampu seperti itu. Saya kira demikian. Dengan cara begitu, malamnya munajat kepada Allah, siangnya ngajar, begitu terus, maka amanah itu akan selalu tersadari. Saya kira demikian, Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, ada yang lain? Ada lagi, rekan-rekan? Ustadz, kalau saya boleh juga sedikit bertanya, Ustadz, terkait dengan amanah kita sebagai orang tua terhadap anak. Ya, di mana ya posisinya kan ya dibilang susah mudah, dibilang mudah juga susah, mau bagaimanapun juga Allah sudah menitipkan anak-anak kita sebagai sebuah amanah. Dan Allah yakin bahwa di saat suatu keluarga itu diberikan seorang anak, berarti insya Allah yaitu sudah siap untuk menanggung atau dibebani menjadi seorang orang tua. Bagaimana agar kiat-kiatnya Ustaz, kiat-kiat artinya biar bisa konsisten untuk bisa menjaga amanah, menjaga titipan dari Allah tersebut. Iya. Memang kalau yang namanya orang tua itu idealnya memang persiapannya sejak dini. Ketika dia terbersit atau punya keinginan menikah, itu maka yang pertama-tama harus juga terpikirkan adalah
kelanjutannya nanti akan berstatus sebagai orang tua. Itu sebabnya kalau kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 1 yang sering dibaca ketika akad nikah, maka sesungguhnya ada yang terlupakan. Biasanya baik itu penghulu atau petugas KUA, itu biasanya, atau yang memberikan sambutan maupun tausiah dan khutbah nikah, biasanya menekankan bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tujuannya yang kurang tersampaikan. Apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan adalah membangun generasi masa depan. Nah, itu seperti ayat itu kan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dari pernikahan itulah kemudian akan berkembang biak menjadi orang banyak, laki-laki maupun perempuan. Itu maksudnya adalah generasi. Nah, maka orang yang menikah itu idealnya adalah dia sadar bahwa tujuan pernikahan adalah membangun generasi. Oleh karena itu, kesadaran sebagai orang tua itu hendaknya dipupuk dari awal. Nah, setelah itu nanti, setelah menikah, apa yang terjadi? Kesiapan sebagai orang tua sudah mulai diwujudkan dalam bentuk berdoa, minimal seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah berikan hamba karunia anak yang soleh. Nanti ketika lahir, itu juga sedemikian disambut sedemikian rupa dan lain-lain dan seterusnya. Ini artinya kesadaran sebagai orang tua sudah dipupuk sejak awal. Nah, maka kalau upayanya seperti itu, maka begitu punya anak, sesungguhnya memang sudah siap bahwa ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam Al-Quran itu kemudian ada beberapa petunjuk. Misalnya, wahai Allah, berikanlah kami zuriyah yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah bagian cara Al-Quran untuk mengingatkan seseorang bahwa statusnya sebagai orang tua memperoleh amanah dari Allah yang berupa anak itu. Saya kira gitu, Kang Deddy. Ya, itu soal amanah bisa jadi pesan dan persiapan buat rekan-rekan yang siapa tahu udah mulai mempersiapkan pernikahannya, ya Ustaz ya. Jadi memang itu tujuan pernikahan, berarti juga harus mempersiapkan diri untuk menerima amanah Allah berupa kehadiran anak, ya Ustaz. Iya. Ya. Rekan-rekan silakan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini Pak Abdurrahman mau bertanya, Ustaz. Ya. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman tim Madrasah Huwah dan STIMIK Bandung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yusuf Muhammad yang telah berkenan mengisi tausiah ini, ya. Dan kami atas nama keluarga besar STIMIK Bandung dan Madrasah Huwah juga menyampaikan sekali lagi turut berbelasungkawa Pak Yusuf Muhammad. Semoga Ibu mendapatkan maghfirah dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kajian pada malam hari ini sangat menarik tentang amanah. Saya menyambung yang disampaikan oleh Bu Rini tadi. Memang saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, Pak Yusuf dan kawan-kawan, ini kita sebagai orang tua sepertinya sedang diuji cukup berat, nih, ya. Yaitu mendidik anak-anak kita di rumah, ya. Saya kira problemnya tidak hanya problem di Mas Dedi dan Bu Rini, ya. Saya kira problem sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia ini. Kalau kemarin kita tinggal bayar SPP, ya, anak-anak sudah selesai belajar di rumah. Nah, saat ini ternyata masalahnya bukan masalah akademik, Pak Yusuf. Iya. Ini seperti yang disampaikan Bu Rini adalah masalah emosional, komunikasi, dan lain-lain. Ya. Artinya apa? Bahwa mendidik anak ternyata susah
sangat menantang lah ya. Tapi kalau kita bisa mensyukuri dan bisa menerima bahwa kita sebagai orang tua mendapatkan amanah untuk mendidik anak-anak kita ya, maka insya Allah kita selalu refresh lah Pak ya. Oh, ini adalah amanah yang harus kita selesaikan sebagai orang tua. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mirip seperti yang Bu Rini sampaikan, bagaimana kita membangun setiap saat, membangun kesadaran setiap saat bahwa amanah untuk mendidik anak kita ini adalah tanggung jawab yang besar, baik bagi seorang ayah maupun bagi seorang ibu. Ya. Karena ini sekarang yang menjadi keluhan dan sering menjadi tumpuan itu adalah ibu-ibu nih Pak Yusuf. Nah, bapak-bapak kadang ya ibu-ibu marah maka larilah ke bapaknya dan seterusnya. Nah, ini saya kira bagaimana meningkatkan awareness Pak ya, kesadaran tentang pentingnya amanah tadi ya. Jadi Pak Yusuf sudah menjelaskan memang sejak awal sudah dipersiapkan ya. Nah, ini bagi mereka yang belum mempersiapkan sejak awal tentunya sekarang sudah terjadi ya. Nah, ini bagaimana membangun kesadaran terus-menerus bahwa mendidik anak ya, dalam hal ini karena sekarang sudah ada di orang tua masing-masing, gurunya mengajar secara online, nah ini tentunya menjadi tanggung jawab besar bagi orang tua. Yang pertama itu Pak Yusuf. Baik. Yang kedua, ini yang hadir adalah sebagian besar mahasiswa kita ya. Nah ini juga sama ini ya, artinya bahwa teman-teman mahasiswa lebih banyak melakukan studi dan eksplorasi di kediaman masing-masing ya karena belum bisa kuliah secara offline ya. Nah, ini bagaimana membangun kesadaran bahwa mahasiswa bagaimana mengeksplorasi belajar secara mandiri dan penuh amanah sehingga menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Karena tentunya pengawasan dari teman-teman dosen maupun lembaga tentunya agak berkurang secara langsung ya. Lebih banyak komunikasi secara online, tetapi membangun kesadaran sama seperti sebagai orang tua ya, bahwa belajar itu adalah amanah khususnya bagi teman-teman atau adik-adik generasi muslim ini yang harus ditanamkan. Nah, saya kira itu Pak Yusuf pertanyaan dari saya, bagaimana membangun kesadaran yang tinggi baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai mahasiswa tadi. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar bahwa di era pandemi ini memang luar biasa. Tapi saya berpikir mungkin ini rada aneh, tapi entah terbukti entah tidak. Kalau saya memiliki lembaga sekolah, sementara ini belajar di rumah itu kan merepotkan orang tuanya, ya kan? Merepotkan orang tuanya. Nah, mudah-mudahan orang tuanya kemudian berpikir dan sadar, oh kalau begitu saya membayar berapapun itu ya murah. Karena kalau harus didik sendiri di rumah ini betapa repotnya gitu, supaya tidak ada komplain mahalnya SPP dan lain-lain. Karena ternyata mengajar sendiri di rumah itu juga luar biasa. Bukan sesuatu yang mudah. Nah, kalau dalam pandangan Islam, petunjuk-petunjuk ayat, kemudian beberapa isyarat makna, kesadaran tinggi itu dibangun oleh dua instrumen. Satu instrumen iman, dan yang kedua adalah instrumen ilmu. Ya, instrumen iman, dan kedua adalah instrumen ilmu. Misalnya dalam hal ini orang tua. Orang tua yang pertama-tama dia sadar bahwa jodoh itu adalah Allah berikan, kemudian anak itu adalah amanah Allah sekaligus takdirnya Allah. Nah, kalau dia pertama-tama paham tentang ini, berarti ini adalah persoalan iman, maka kemudian dia akan dikuatkan dengan ilmunya. Semakin tinggi, semakin dalam pemahaman seseorang tentang amanah berkaitan dengan anak ini, maka tanggung jawabnya akan betul-betul muncul lebih kuat. Misalnya saja, anak ini adalah amanah Allah,
yang namanya amanah wajib ditunaikan. Meliputi apa saja? Nah, meliputi apa saja? Nanti ditunjang oleh ilmunya. Salah satu ilmunya menyatakan bahwa wa min haqqil waladi 'alal walid ayuhsina ismahu. Salah satu hak yang harus diterima oleh seorang anak, kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua karena itu amanah, ketika lahir adalah diberikan nama terbaik. Nah, ini adalah berkaitan dengan ilmu. Keimanan tadi ditunjang dengan ilmu yang begini, maka muncul tanggung jawab. Kemudian yang kedua, setelah ayuhsina ismahu, ayuhsina adabahu, kata Nabi, bahwa hak seorang anak yang harus diterima dari orang tua, yang berarti kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anak, setelah ketika lahir memberikan nama terbaik, kemudian disusul memberikan bekal adab dan ilmu yang baik. Nah, ini dimensinya bisa lebih luas lagi. Dengan pemahaman seperti itu, ditunjang ilmu seperti itu, maka aspek keimanan bahwa anak ini amanah sekaligus qada qadar Allah yang diberikan kepada kita, ditunjang ilmu bahwa harus memberikan nama terbaik serta didikan yang baik, maka akan muncul tanggung jawab. Akan muncul tanggung jawab. Nah, yang ketiga nantinya wa ayyuzawwijahu idza balagha, dan kewajiban orang tua yang berarti hak yang harus diterima oleh anak yang ketiga adalah menikahkan ketika saatnya tiba. Nah, kalau orang tua berpikir menikahkan anaknya, bagaimana nanti mendapatkan jodoh yang layak, mendapatkan jodoh yang baik, dan seterusnya, pasti dia akan muncul tanggung jawabnya mempersiapkan anaknya sendiri menjadi sosok yang baik. Bagaimana mungkin berharap mendapatkan jodoh yang baik kalau anaknya sendiri tidak disiapkan dengan baik? Nah, dengan begitu, maka akan muncul tanggung jawab. Saya kira begitu seterusnya, Pak Abdul Rahman. Jadi, dengan keimanan yang didukung oleh ilmu, maka akan lahir kesadaran dan tanggung jawab. Dan itulah maknanya, kalau sudah seperti itu, maka makom orang tua menjadi meningkat. Sesuai dengan ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau orang itu sudah beriman dan ditunjang dengan ilmu, maka itu akan melahirkan kesadaran tinggi dan dari situlah akan menempati makom derajat yang tinggi. Saya kira itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bagi rekan-rekan, kemudian anak-anak mahasiswa, itu juga begitu. Bagi anak-anak mahasiswa tidak kuliah secara offline, ini juga amanah yang cukup luar biasa. Pertama, seorang mahasiswa itu pertama mendapatkan amanah dari Allah. Ya, mendapatkan amanah dari Allah karena apa? Karena proses belajar mengajar itu adalah pertama kali dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a. Itu adalah proses belajar mengajar pertama kali. Oleh karena itu, selama yang namanya manusia, apalagi masih usia sekolah, maka belajar itu sesungguhnya menjadi kewajiban karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kemudian yang kedua, seorang mahasiswa itu juga mendapatkan amanah dari orang tuanya. Mendapatkan amanah dari orang tuanya. Jadi fasilitas segala macam itu adalah untuk mendukung amanah. Kalau orang tua tidak percaya kepada anaknya bisa belajar dengan baik, saya yakin tidak akan diizinkan kuliah, apalagi diberikan fasilitas. Nah, oleh karena itu, jadilah mahasiswa yang al-amin, mahasiswa yang dapat dipercaya oleh orang tuanya, maka kira-kira segala fasilitas akan menjadi mudah. Bahkan ada ulama yang menasihatkan, kalau ingin seorang mahasiswa, seorang murid, seorang santri ingin lancar bekalnya, maka rajin-rajinlah belajar. Karena kalau orang itu rajin belajar, anak rajin belajar, maka Allah akan memberikan kemudahan orang tua untuk mencarikan bekal baginya. Oleh karena itu,
anak-anak mahasiswa mempunyai peran penting. Itu adalah amanah dari orang tua. Yang ketiga, teman-teman mahasiswa, anak-anak mahasiswa, apalagi yang belajar di rumah, itu juga mendapatkan kepercayaan dari dosen, ya. Mendapatkan amanah dari dosen, dipercayakan untuk belajar di rumah. Itu juga bagian dari amanah. Nah, semua itu, akumulasi dari semua itu, nanti akan melahirkan sosok mahasiswa yang namanya Al-Amin. Jadilah mahasiswa Al-Amin di hadapan orang tua, jadikah sosok mahasiswa Al-Amin di hadapan dosen, jadilah yang tidak kalah pentingnya sosok mahasiswa Al-Amin di hadapan Allah dengan betul-betul tanggung jawab sebagai mahasiswa, maka sukses akan ada di tangan. Saya kira begitu, Pak Abdurrahman. Ya, gimana Pak Abdurrahman? Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada yang lain? Jadi memang menarik ya Ustadz. Jadi sangat terkorelasi sekali antara amanah dan al-amin. Iya. Ya, amanah itu yang disampaikan atau yang dipesankan, yang dititipkan, al-amin adalah yang menerimanya ya Ustadz ya. Iya. Berarti iya. Dengan arti kata itu juga sebenarnya tadi hampir mau saya tanyakan juga Ustadz. Bagaimana kalau misalnya ada orang diberi amanah karena mungkin secara cover gitu, secara penampakan di depan dia seperti terpercaya, ternyata di belakang begitu diberi amanah malah memanfaatkan menjadi tadi yang Ustadz ceritakan menjadi tidak al-amin gitu loh. Ya ternyata memang sangat. Ya inilah ternyata hubungan antara amanah juga tidak hanya terjadi antara kita dan Allah, tapi juga hablum minanas ya, Ustadz ya. Iya. Ya. Bagaimana kira-kira Ustadz kalau untuk yang melanggar kepercayaan, melanggar amanah itu Ustadz, kira-kira dari sisi hukum Allahnya nanti apa yang akan dia terima? Karena kalau tidak salah satu dari ciri orang munafik ya munafik. Ustaz, ya. Nah, apakah berarti otomatis sih dengan menjadi berarti dia termasuk orang munafik dan munafik merupakan salah satu dosa besar. Iya, betul. Itu betul. Nah, oleh karena itu tadi hadis terakhir Nabi menyatakan bahwa orang kalau menyia-nyiakan amanah itu sama dengan mengundang datangnya kiamat. Itu artinya apa? Itu mengisyaratkan bahwa akibat dari khianat itu luar biasa. Nah, luar biasa dari sisi duniawi. Dalam dunia bisnis, orang yang khianat pasti akan merusak akan merusak bisnisnya. Kemudian dalam pemerintahan, orang yang tidak amanah pasti akan merusak bangsa dan negara dan seterusnya. Dalam keluarga juga begitu. Suami yang tidak amanah pasti rusak rumah tangganya. Begitu juga sebaliknya. Nah, demikian yang namanya amanah. Oleh karena itu amanah menjadi berakibat dosa. Orang yang khianat itu salah satu ciri orang munafik. Orang munafik itu idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji tidak dipenuhi. Maka nanti pada sesi kedua akan ketemu la imana liman la amanatalah, dianggap tidak beriman kalau orang tidak amanah. Ya, bayangkan tidak dianggap beriman. Nah, berikutnya wala dina liman la ahdalah, dianggap tidak beragama kalau orang tidak tepat janji. Nah, itu kan luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat dia khianat. Nah, ujungnya kalau orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya neraka yang paling bawah. Karena apa? Karena dia merusak imannya, kemudian sama dengan dia tidak meneladani Rasulullah, kemudian yang ketiga dia merusak sosialnya. Oleh karena itu layak kalau hukumannya menjadi hukuman yang berat. Itulah yang namanya khianat. Rekan-rekan bisa mencari kes-kes yang sangat banyak. Baru-baru ini misalnya kasus Jiwasraya dan lain-lain.
itu semuanya adalah kasusnya karena ketidakamanahan orang-orang yang seharusnya bersikap amanah. Demikian Kang Deddy. Ya. Fadol Ustaz, ini ayo teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ternyata berat ya, artinya sebuah jabatan apapun itu menjadi seorang tua, kita menerima sebuah amanah yang pertanggungjawabannya pun, walaupun hubungannya antar manusia, pertanggungjawabannya ke Allah ya Ustaz. Betul. Berat. Betul. Sangat jelas begitu kita terkhianati atas tugas itu atau memang berniat buruk atas amanah itu, kita langsung dicap sebagai orang yang munafik. Iya. Dan tidak tanggung dosa yang diterima untuk orang munafik ya Ustaz ya. Iya. Ayo silakan teman-teman, jika masih punya waktu, dipersilakan raise hand atau mau di chat. Ayo rekan-rekan mahasiswa. Dan amanah dan Al-Amin ini benar-benar sebuah anak tangga ya Ustaz, seperti sebuah organisasi. Seperti yang Ustaz sampaikan, salah satunya juga di lembaga pendidikan pun seperti itu. Pimpinan mengamanahkan kami untuk bisa menjadi seorang pendidik. Allah sudah memberikan kita ilmu untuk bisa menjadi seorang pendidik. Nah, sekarang kami menerima amanah untuk bisa menyampaikan ilmu itu kepada kalian. Nah, selanjutnya kalian lagi yang menerima amanah nih. Apakah kalian menjadi orang-orang yang amanah untuk bisa menghadiri, mengikuti, dan dalam tanda kutip ya, apalagi ada kondisi sekarang memang harus saling mengingatkan ya Ustaz. Bukan hanya mereka, kami juga akan insya Allah akan menerima amanah itu dan selalu diingatkan bahwa ini kita selalu setiap hari kita menerima sebuah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Nah, itu. Jadi pertanggungjawaban bukan hanya sebuah laporan, tapi Allah juga akan mempertanyakan itu kelak ya. Iya. Ini silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan ini Ustadz. Iya. Kita masih punya waktu sih sebenarnya ini. Oke Ustadz, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan petuah untuk terakhir ya, untuk terkait dengan amanah ini. Silakan Ustadz. Baik. Dari paparan tadi itu, dari kajian tadi itu, maka amanah, karena amanah itu sebagai akhlak Qur'ani, maka amanah ini berarti menjadi akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Sebaliknya, sikap khianat atau tidak amanah sesungguhnya merupakan akhlakul mazmumah, akhlak perilaku yang sangat tercela dalam kehidupan. Baik tercela di hadapan manusia, lebih-lebih tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sangat bijak dan dianggap memiliki kecerdasan kalbu yang luar biasa apabila kita mau belajar akibat ketidakamaнаhan seseorang. Ini akibatnya luar biasa, bukan merusak saja masyarakat, tapi juga merusak dirinya. Sekali orang itu khianat, tidak dipercaya, maka sulit akan mengembalikan nama baiknya. Jadi kalau begitu, rusaknya amanah pada diri seseorang adalah indikator rusak namanya di hadapan siapapun juga. Dan itu akan merupakan kerugian hidup yang luar biasa. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang, jangan berkhianat, karena khianat itu merupakan akhlak tercela dan ujung-ujungnya akan merusak masyarakat dan sekaligus merusak diri sendiri. Saya kira itu yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari sesi ini. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ini begitu banyak ilmu yang disampaikan Ustaz. Untuk malam ini kita akan akhiri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin, amin.
karena kami masih membutuhkan ilmunya Ustaz. Amin, amin insyaallah. Sekali lagi Ustaz, jazakallah khairan. Amin. Kita akan tutup dengan doa sekaligus penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya rekan-rekan yang hadir. Alhamdulillah. Bebek kebentar aja. Ada yang